Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2935. Ini ancaman. Ancaman yang dalam. Namun, menghadapi ancaman seperti itu, semua orang tak berani bicara. Di Akademi Ling Tian, semua praktisi berasal dari alam Tiangeng, dan latar belakang mereka tidak kuat. Dibandingkan dengan siswa Akademi Xuan Tian, Akademi Xing Tian, dan Akademi Zhu Tian, bisa dibilang mereka sama sekali tidak memiliki latar belakang. Di alam Tianyuan ini, sebagian besar siswa Akademi Ling Tian hanya ingin berlatih diam-diam. Mereka tak berani berpartisipasi dalam hal lain. Kalau tidak, bukan hanya akan membawa bencana bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi keluarga di belakang mereka. Para siswa Akademi Xuan Tian sungguh luar biasa. Sekarang, mereka bahkan tak membiarkan orang bicara. Teriak Xiao Wei dingin. Hal ini membuat para siswa Akademi Xuan Tian semakin dingin. Dalam kompetisi 1 bulan lagi, mereka pasti akan membuat Xiao Wei dan Xiao Jiu berantakan. Namun, saat ini, pandangan semua orang juga tertuju pada cermin. Mereka ada di sini dan sama sekali tak merasakan napas binatang bintang itu. Namun, Mu Qianshan tahu bahwa meskipun monster bintang ini berada di level kesuksesan kecil, Sang Kaisar, tubuhnya keras dan sebanding dengan seorang kultivator di level kesuksesan besar, Sang Kaisar. Terlebih lagi, ia masih berada di langit berbintang yang tak terbatas. Ini adalah markas monster bintang itu. Cukup untuk menghadapi Lin Yan yang terluka. Raung. Di langit berbintang yang tak terbatas, monster bintang itu membuka mulutnya dan meraung, dan seketika badai datang ke arah Lin Yan. Gelombang suara yang mengerikan juga terdengar di dalamnya. Lin Yan memusatkan pikirannya, matanya terpejam. Ia melihat garis-garis di atasnya, yang menunjukkan bahwa monster bintang ini telah dijinakkan. Seekor monster bintang yang berada di level kesuksesan kecil, Sang Kaisar, dan selangkah lagi mencapai level kesuksesan besar, Sang Kaisar, Lin Yan tidak dapat menjinakkannya dalam waktu singkat. Lawan saja, monster seperti ini sama sekali tidak dapat melukai Lin Yan. Bahkan jika ia berada di langit berbintang, apa yang bisa ia lakukan? Berdengung. Ketika badai dan gelombang suara datang, sebuah cermin muncul di hadapan Lin Yan. Di bawah cermin bundar ini, badai dan gelombang suara dibiaskan dan dipantulkan langsung ke monster raksasa itu. Hisap. Monster raksasa itu kembali menghisap dan menelan kekuatan semacam itu ke dalam tubuhnya. Bahkan kekuatan dari banyak bintang di sekitarnya pun tersedot ke dalam tubuhnya. Kemudian tiba-tiba ia mengembuskan napas, dan dalam sekejap, kekuatan itu datang, bahkan lebih dahsyat, berubah menjadi ribuan meteor, meledak. Lin Yan memusatkan pikirannya dan meninju, seperti tetesan hujan, dan setiap meteor hancur berkeping-keping. Hah! Di depan cermin, wajah Mu Qianshan tercengang. Ini tidak benar, gumamnya. Di bawah malam, ia secara pribadi mengambil tindakan, itu tidak mungkin salah, Lin Yan jelas terluka parah. Bahkan jika ada obat yang berharga, Lin Yan tidak akan pernah bisa selamat dan aman, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia mengalihkan pandangannya untuk menatap Chu Bai dan Sukun. Keduanya juga sangat terkejut. Di bawah ini, rasa dingin Mu Qianshan menjadi semakin kuat. Dia, pura-pura terluka. Sekarang, hanya ada penjelasan ini. Tapi dia masih tidak mengerti bagaimana Lin Yan melawan kekuatannya. Mengandalkan formasi. Apapun yang kau andalkan, kau tetap tidak bisa bertahan sebatang dupa pun di langit berbintang. Mu Qianshan berkata dingin dalam hatinya. Tempat peninjauan ini awalnya dingin dan kuat, menekan Lin Yan. Tapi binatang langit berbintang itu sama sekali tidak terpengaruh, bahkan kekuatan yang bisa diledakkan semakin kuat. Saat satu pihak semakin kuat, pihak lain melemah. Lin Yan ada di sini, seperti bertarung dengan gunung raksasa di punggungnya. Bagaimana mungkin dia menang? Boom! Binatang langit berbintang itu tiba-tiba melompat, dan tubuhnya jatuh seperti gunung, mencoba menghancurkan Lin Yan menjadi pasta daging. Ini bukan sekadar penilaian. Ia ingin membunuhnya. Binatang langit berbintang itu menyerang tanpa henti. Jika tidak ada pola, Lin Yan mungkin mengira itu adalah binatang raksasa yang menerobos masuk secara tidak sengaja. Namun, di balik pola itu, terdapat kekuatan elemen yang kuat. Dia tahu lebih dari siapapun bahwa ini adalah ulah pelatih binatang dari benua Tianshuan. Ini pasti ulah Xuan Tianyuan. Kau benar-benar ingin membunuhku di sini. Mata Lin Yan dipenuhi amarah.
Dia menarik napas dalam-dalam, menghadapi binatang langit berbintang yang puluhan ribu kali lebih besar darinya ini, matanya memadat, dan napas di tubuhnya menyembur dengan kuat. Dia tidak menggunakan api langit karena terlalu mencolok dan akan langsung mengungkap identitasnya. Namun, di dalam tubuh samsara itu, terdapat 3 kekuatan yang telah bertransformasi menjadi kekuatan tubuh samsara. Setelah kekuatan semacam ini terkondensasi, kekuatannya menjadi luar biasa dahsyat. Kelak, pada saat ini, kekuatan ini telah berubah menjadi pedang raksasa yang menjulang ke langit. Potong, teriak Lin Yan, dan pedang itu tiba-tiba melesat ke atas. Sebuah pedang melesat ke langit. Energi pedang bersiul, dan aura pembunuh menyebar. Namun, para praktisi di depan cermin sama sekali tidak merasakan kekuatan semacam ini. Bang! Di langit berbintang yang tak terbatas, energi pedang bertabrakan dengan tubuh binatang langit berbintang, dan percikan api tiba-tiba muncul. Binatang langit berbintang itu, tubuhnya sekeras batu hitam abadi, dan sulit ditembus. Pedang ini, sebaliknya, perlahan-lahan menembus kulitnya. Raungan. Di langit berbintang, binatang itu meraung kesakitan. Ia tidak menyangka Lin Yan tidak hanya dapat menopang tubuhnya yang besar yang jatuh dari langit, tetapi juga menembus tubuhnya dengan pedang yang ditransformasikan oleh kekuatan spiritual. Wus! Pada saat itu, tiba-tiba ia bergerak, jatuh dari udara, dan menghantam Lin Yan, lalu langsung menghantamnya. Tubuh raksasa ini langsung meremukkannya. Tatapan Lin Yan dingin. Binatang langit berbintang ini benar-benar ingin membunuhnya. Secercah cahaya tiba-tiba berkelebat di benaknya. Kekuatan jiwanya pun terpancar. Kini, kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat Kaisar Semi Langit. Terlebih lagi, kekuatan jiwa semacam ini sangat kuno dan kaya, tak tertandingi oleh para master jiwa Kaisar Semi Langit biasa. Kekuatan jiwanya berubah menjadi 9 gelombang yang saling tumpang tindih, satu demi satu, menyerbu ke arah binatang langit berbintang. Raungan. Tubuh binatang langit berbintang memang tak terkalahkan, tetapi jiwanya sangat lemah. Di bawah gelombang yang saling tumpang tindih ini, otaknya kosong dan tak berdaya. Kekuatan di tubuhnya tak mengalir. Melihat kesempatan yang tepat, Lin Yan tiba-tiba melompat dan menebas pedang di tangannya. Klak-klak-klak, energi pedang bertabrakan dengan tubuh binatang langit berbintang, menghasilkan suara nyaring, seperti benturan logam. Namun, pedang itu masih menebas tubuh binatang langit berbintang itu. Darah menetes dan mengalir ke seluruh tanah. Binatang langit berbintang itu juga menunjukkan ekspresi ketakutan. Namun, ia belum mati. Meskipun lukanya sangat dalam, tubuhnya masih terhubung. Namun, ia sudah mulai mundur. Ia tidak berani melawan lagi. Hanya saja setelah konfrontasi seperti itu, ia menyadari bahwa ia sama sekali bukan lawan Lin Yan. Ini, di depan cermin, semua praktisi melihat pemandangan ini. Untuk sesaat, wajah Mu Qianshan sangat pucat. Wakil Dekan Akademi Xuantian, Dongge dari klan Dong, menyipitkan matanya. Bahkan Wakil Dekan Tianyuan pun sedikit tidak puas. Lin Yan, tidak hanya dalam ulasan ini, tetapi juga bertahan begitu lama, dan mampu melukai binatang langit berbintang itu. Anak ini cukup kuat. Ini, hahaha. Chubai dan Sukun menghela napas lega, dengan kegembiraan di wajah mereka. Lin Yan benar-benar memberi mereka kejutan besar.